Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta keselamatan. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu fikih usul fikih, yaitu Bapak Ahmad Muhaisin, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu terkait dengan penentuan arah kiblat dalam sholat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 kelas manajemen 2G yang beranggotakan Nasa Fahriza, Karisa Putri, Najmi Afifah, Nova Elshani, Ribi Tri Amanda, Sherina, Anissa Nur Sabrina, dan Abelia Gultom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah studi kasus. Masalahnya yaitu terkait seorang ibu sedang ke pantai bersama keluarganya. Lalu ia melaksanakan sholat asar. Karena hari sudah senja, masalahnya ia tidak menemukan arah kiblat, sehingga ia sholat menghadap arah secara acak. Dengan keyakinan Allah akan memaafkannya dan berniat menghadap kiblat. Namun setelah sholat ada seseorang yang memberitahunya arah kiblat yang benar. Jadi teman-teman, yang akan kami bahas dalam studi kasus ini, apakah sholatnya sah atau sholatnya harus diulang kembali? Sebelum kita memecahkan masalah tentang studi kasus tersebut, kita harus tahu kajian teori apa saja yang akan dibahas dalam materi sholat kali ini. Yang pertama itu, kita harus mengerti tentang pengertian sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah dalam agama Islam yang melibatkan serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi secara bahasa, sholat itu berarti doa. Namun, dalam konteks ibadah, sholat adalah bentuk komunikasi langsung seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengertian sholat. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalun wa af'alun muftatahah bitakbirin muktatamah bitaslimin bisyaraiti maksusah, yang artinya perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan memenuhi syarat tertentu. Baik, selanjutnya yaitu waktu dalam sholat. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai setelah matahari tergelincir atau zawal berdasarkan surat Al-Isra ayat 78. Nabi pertama kali diperintahkan sholat zuhur segera setelah zuhrul matahari, kemudian diikuti ashar pada hari berikutnya oleh Jibril. Yang kedua yaitu sholat asar. Awal waktu asar ada dua pendapat. Yang pertama, saat panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Yang kedua, saat bayangan 2 kali tinggi benda. Hal ini dicontohkan dalam pengalaman Nabi bersama Jibril. Yang ketiga yaitu sholat maghrib, dimulai saat matahari terbenam, akhir waktunya berbeda menurut mazhab. Menurut Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, yaitu sampai hilangnya cahaya merah di langit barat, sedangkan menurut Maliki hanya sampai selesai azan dan persiapan sholat atau waktu sempit.
Baik, yang keempat yaitu ada sholat isya, mulai saat hilangnya cahaya megah merah setelah maghrib. Batas akhirnya yaitu menurut Syafi'i dan Hanafi sepertiga malam, sedangkan menurut Maliki separuh malam, sedangkan menurut Daud hingga fajar menyingsing. Yang kelima yaitu sholat subuh, dimulai terbitnya fajar shadiq dan berakhir saat matahari terbit. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebut akhir waktu adalah saat sinar matahari tampak sempurna. Baik, selanjutnya ada hukum melaksanakan sholat. Ditinjau dari segi hukum, sholat terbagi kepada dua, yaitu fardu atau wajib dan sunnah. Adapun yang fardu, sebagaimana diketahui ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 sholat inilah yang dimaksud dengan sholat maktubah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idza qama'nantum fa'aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Syarat-syarat dalam sholat. Syarat sholat ada 2 macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib sholat ialah syarat-syarat yang jika semuanya terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya menjalankan sholat. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai dakwah kepadanya, terjaga atau tidak sedang tidur. Yang kedua, syarat sahnya sholat ialah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar sholat yang dilaksanakannya sah secara tuntutan Islam. Syarat sahnya sholat ada 5, yaitu suci badan dari hadas besar dan kecil, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap kiblat. Baiklah, selanjutnya ada rukun sholat yang dikutip dari kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Dalam kitabnya Fathul Qorib terdapat 13 rukun sholat yang wajib dikerjakan ketika sholat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu yang pertama ada niat, kedua takbiratul, ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima ada ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, ke-8 duduk di antara 2 sujud, ke-9 duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca salawat Nabi, 12 salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah-sunnah dalam ucapan, yaitu yang pertama ada doa iftitah, membaca ta'awudz, mengucapkan amin, membaca surat setelah Al-Fatihah, tasbih, ruku dan sujud. Selanjutnya doa i'tidal, doa di antara 2 sujud, sholawat setelah tasyahud awal, doa setelah tasyahud akhir, dan yang terakhir salam kedua. Selanjutnya sunnah-sunnah perbuatan. Yang pertama yaitu mengangkat tangan saat takbir, yang kedua meletakkan tangan di dada, yang ketiga melihat ke tempat sujud, yang keempat ruku dengan punggung lurus, yang kelima tangan dulu saat sujud, yang keenam sujud sesuai sunnah, yang ketujuh duduk antara 2 sujud, ke-8 bangkit dari sujud duduk dulu, ke-9 bertumpu saat berdiri, dan yang terakhir duduk tasyahud. Hal yang membatalkan sholat.
Yang pertama, berhadas. Salah satu syarat sah solat adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Hadas yang dimaksud dalam hal ini, misalnya buang angin, buang air kecil, haid, dan lain-lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang haid, maka tinggalkanlah solat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut lalu solatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, ada terkena najis pada pakaian atau badan. Najis adalah sesuatu yang kotor dan tidak suci menurut syariat Islam, seperti air kencing, air besar, darah, nanah, kotoran hewan, dan sebagainya. Jika ada hadis yang jatuh ke tubuh dan pakaian orang yang sedang sholat, maka dia harus segera membersihkannya atau menggantinya dengan yang suci. Jika dia tidak segera melakukannya, maka sholatnya batal. Lalu yang ketiga, ada berkata-kata dengan sengaja. Dalil yang menjadi dasar bahwa berbicara dapat membatalkan sholat, yaitu dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dulunya kami biasa berbicara ketika sholat, di mana salah seorang kami mengajak bicara temannya mengenai hajatnya, hingga akhirnya turun surah Al-Baqarah ayat 238. Lalu kami diperintahkan untuk diam ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, terbukanya aurat. Kelima, mengubahnya niat. Keenam, makan dan minum. Ketujuh, bergerak berturut-turut sampai 3 kali. Adapun gerakan yang banyak seperti 3 langkah berturut-turut atau pukulan yang jelas-jelas tidak ringan, maka itu membatalkan sholat. Nabi SAW bersabda tentang menyentuh kerikil ketika sholat, "Kalau kamu memang harus melakukannya, maka sekali saja." Hadis riwayat Muslim. Lalu kedelapan, ada membelakangi kiblat. Kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Kesepuluh, mendahului imamnya 2 rukun. Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batallah sholatnya. Namun, bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat. Lalu yang terakhir, yaitu murtad. Arah kiblat. 1. Menghadap kiblat atau Ka'bah merupakan syarat sah salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya atau Masjidil Haram. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan hal ini. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, menghadap kiblat dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Namun, dalam kasus seperti seorang ibu yang sholat di pantai saat senja dan tidak bisa memastikan arah kiblat, lalu memilih arah berdasarkan dugaan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, maka hal ini dibahas dalam fikih sebagai kondisi ijtihad arah kiblat. Dalam kondisi seperti ini, jika seseorang benar-benar tidak mengetahui arah kiblat dan telah berusaha mencari tahu sebisanya, lalu ia sholat berdasarkan dugaan yang ia yakini paling benar, maka sholatnya tetap sah, meskipun ternyata kemudian arah itu salah. Jika setelah sholat ia baru mengetahui arah yang benar, maka tidak wajib mengulangi sholatnya, selama ia yakin sebelumnya sudah berusaha maksimal. Dalam konteks kasus ibu tersebut, menurut kaidah fikih, sholatnya tetap sah karena ia telah berusaha sebisa mungkin menentukan arah kiblat dan menjalankan sholat dan kewajiban yang ia miliki pada saat itu. Prinsip ini selaras dengan maqasid syariah dan juga pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Maliki dalam keadaan darurat atau kebingungan arah kiblat tanpa alat bantu atau petunjuk yang jelas. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Ikhtiyar, kitab mazhab Hanafi, yaitu sebagai berikut. Wa in istabahat alaihi al-qiblatu wa laysa lahu man yas'aluhu ijtahada wa shalla wa la yu'idu wa in akhta'a fa in 'alima bil khata'i wa huwa fi shalah istadara wa bana wa in shalla bi khairi ijtihadin fa akhta'a a'adda. Jika ada orang yang tidak tahu arah kiblat dan tidak ada seorang pun yang bisa ditanya, maka dia bisa berijtihad dalam menentukan kiblat. Dan sholatnya tidak perlu diulang, meskipun arah kiblatnya salah. Dan jika dia tahu kesalahan arah kiblat di tengah sholat, maka dia langsung berputar ke arah yang benar dan melanjutkan sholatnya. Dan jika dia sholat tanpa berusaha mencari arah kiblat yang benar, lalu ternyata salah, maka wajib mengulangi sholatnya. Al-Ikhtiyar di Ta'lil Al-Mukhtar, halaman 4. Maka, menurut pendapat kami dan berdasarkan kitab di atas, bahwa dalam studi kasus ini, ibu tersebut tidak perlu mengulangi sholatnya
jika sebelumnya dia telah berijtihad dengan berusaha mencari arah kiblat dan sholatnya akan dianggap tetap sah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Pada Allah kami mohon ampun. Dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.